Klungkung Bali tidak hanya terkenal dengan daya tarik wisata seperti di Nusa Penida dengan pantainya yang sudah sangat terkenal di mancanegara. Pada segmen Sudut Kota kali ini kita akan melihat Desa Kampung Gel-Gel yang berada di Klungkung, Bali. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana toleransi masyarakat di Kampung Gel-Gel ini, termasuk juga peninggalan Masjid Nurul Huda yang dibangun pada abad ke-14. Desa Kampung Gel-Gel merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Desa ini berjarak sekitar 30 km dari Denpasar atau sekitar 40 menit dari pusat ibu kota Provinsi Bali. Desa Kampung Gel-Gel seluas 8,6 hektar ini berbatasan dengan Desa Gel-Gel dan Desa Kamasan. Suasana keislaman pun sangat kental di Desa Kampung Gel-Gel. Ya, suasana keislaman sangat kental sekali terasa di Desa Kampung Gel-Gel ini. Seperti misalnya nama gang di sini menamakan tokoh-tokoh yang ada di Islam. Kalau di gang-gang yang lain ataupun di desa lain menggunakan angka maupun nama buah, namun di sini menamakan dengan tokoh-tokoh Islam. Termasuk juga di dalam gang ini ada beberapa tulisan yang mengedukasi, artinya seperti rukun Islam, kemudian ada juga nama-nama Rasul Ulul, kemudian ada juga dituliskan rukun iman yang menjadi ataupun akan selalu diingat oleh warga di sini yang menetap di Kampung Gel-Gel ini. Pak, seperti apa sih Pak sejarah Kampung Gel-Gel dan kapan itu mulainya ini Kampung Gel-Gel? Oke, dan sejarah Desa Kampung Gel-Gel sesuai dengan sejarah dan cerita dari leluhur kami bahwa mulai abad ke-14 yang mana pada saat itu Raja di dalam Tut Mesir yang memerintah saat itu mendapat undangan ke Majapahit untuk melaksanakan musyawarah. Nah, setelah musyawarah, beliaunya diantar kembali ke Bali, khususnya ke Raja Gel-Gel. Diantar oleh 40 orang yang sudah beragama Islam. Nah, itulah cikal bakal daripada awalnya Muslim pertama di Bali di Desa Kampung Gel-Gel, versi yang dibawa oleh Raja. Sedikitnya ada dua tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan di Desa Kampung Gel-Gel. Tradisi Ngaminang dan tradisi Rudat. Ngaminang dilakukan pada saat buka puasa di hari ke-10 dan kelipatannya. Setiap kepala keluarga akan membawa sagi dalam nampan besar yang berisikan nasi, sayur, serta lauk pauk. Sagi dalam nampan inilah yang kemudian dimakan secara bersama-sama di masjid. Satu sagi nampan besar biasanya dikelilingi 4 hingga 5 orang. Tradisi lain adalah pawai tarian rudat yang dilakukan laki-laki. Barisan rudat ini akan bergerak dari depan masjid hingga di pertigaan perbatasan desa. Di tengah pawai rudat juga dikumandangkan salawat. Pawai rudat yang juga menampilkan seni bela diri ini hanya dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi. Saat ini Desa Kampung Gel-Gel dihuni 1.242 kepala keluarga yang seluruhnya warganya beragama Islam. Assalamualaikum, Swastiastu. Waalaikumsalam, Swastiastu Bapak. Mbak Nisa sudah lama tinggal di sini? Sudah lama sekali Pak, dari saya lahir, nenek moyang saya juga dari sini, kakek dan nenek juga dari sini, kebetulan juga suami saya juga dari sini. Apa yang dirasakan selama tinggal di Kampung Gel-Gel ini? Saya merasa nyaman, tentram, damai, apalagi di sini kita bertetangga dengan non-muslim, kita merasa saling toleransi, kalau kita ada ibadah, hari raya Nyepi itu kita saling menjaga. Kita juga ibadah, kalau puasa juga kita toleransinya sangat bagus di sini di antara umat Hindu dan Muslim. Masjid Nurul Huda yang dibangun awal ke-14 atau sekitar tahun 1384 Masehi menjadi salah satu ikon peninggalan prajurit Majapahit yang keturunannya menetap hingga sekarang di desa ini. Masjid yang awalnya dibangun hanya 1 lantai saja, kini sudah direnovasi menjadi 2 lantai. Sejak awal mimbar kayu berukiran motif daun hingga kini masih terawat. Bahkan aliran air dari sumber mata air untuk wudhu hingga kini masih digunakan. Sumber air wudhu ini ada sejak awal masjid dibangun, termasuk menara setinggi 17 meter hingga kini masih menjulang.
Masjid tak hanya dimanfaatkan warga desa Kampung Gel-Gel, pengunjung yang melintasi Kabupaten Klungkung pun memanfaatkan masjid ini saat-saat waktu sholat. Menu khas desa Kampung Gel-Gel adalah bubuh masak. Sehari-hari menu ini dijual di pagi hari. Ibu Fatmawati ini adalah salah satu penjualnya. Selama bulan Ramadan, bubuh masak juga dijual menjelang buka puasa. Menu ini bisa menjadi salah satu hidangan saat berbuka puasa. Tim Liputan CNN Indonesia.